untuk beberapa waktu ke depan, 25-35 menit ke depan, Bapak Adi akan memberikan penjelasan gitu ya, apa yang Paulus ingin sampaikan di dalam Roma 1 atau 36 ini, yang kita beri judul Keselamatan Israel dan Rahasia Allah. Silakan Pak Adi, waktu dan tempat, saya persilakan. Masih di mute, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam, Saya Pak. mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini bersama ada Majelis GKIPI ya pastinya telah berkenan mengundang saya di tempat ini di pertemuan kita. Yang kedua, saya walaupun tadi sudah dikatakan Pendeta Adi ya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Immanuel Adi Saputro dari basis pelayanan saya ada di GKJ Sabdo Winedar, Klodran, Colomadu, Jawa Tengah. Dan selain itu, saya dipercaya saat ini di LPPS untuk menjadi pengurus periode 2024 sampai 2028. Dan beberapa waktu dari saudara-saudara yang ada di GKIPI memberi kesempatan untuk bisa malam ini bersama dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendalami surat Roma, pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan 36. Saya akan share dulu ya, PPT-nya. Sebentar. Kelihatankah? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ya, jadi temanya untuk Roma 11 ayat 1 sampai dengan 36 seperti yang sudah diberikan kepada saya, keselamatan Israel dan rahasia Allah. Saya berasumsi Bapak Ibu dengan ayat pertama sampai dengan 36 semestinya Bapak Ibu sudah baca ya. Semoga sudah baca semuanya. Ya. Dan sehingga kita bisa langsung menuju kepada pemahaman bersama mengenai ayat ini. Nah, seperti di Alkitab yang kita lihat dari Roma 11 ayat 1 sampai 36 melalui LAI yang sudah diberi judul masing-masing dari setiap ayat itu. Dari ayat 1 sampai dengan 10 itu berjudul Sisa Israel. Kemudian ayat 11 sampai dengan 24 Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai dengan 36, penyelamatan Israel. Nah, kita akan berbicara dari tiga hal itu. Tetapi ketika kita memasuki ayat yang 1 sampai 10, saya sendiri juga melihat ada sebuah pemantik bagi kita untuk memahami secara luas, mendalam tentang ayat-ayat yang menjadi perenungan kita. Saya mengambilnya dari ayat yang pertama ini. Di dalam ayat pertama itu Paulus mengatakan, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin." Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ditanyakan, sebuah pernyataan maupun pertanyaan dari Rasul Paulus ini menggelitik kita mestinya. Yang pertama, apakah yang melatar belakangi ungkapan Paulus tersebut atau pernyataan dan pertanyaannya Paulus itu? Yang kedua, apakah ada hubungannya dengan pasal sebelumnya atau latar belakang yang lain sehingga kita bisa memahami kenapa Rasul Paulus mengatakan hal itu melalui suratnya ini. Kita akan belajar ketika saya kemarin diberi diberi link YouTube-nya gitu ya.
ternyata Bapak Ibu sudah belajar nih di rumah-rumah di pasal sebelumnya gitu ya, tentang konteksnya, tetapi mungkin saya mengingatkan kembali tetapi tidak banyak. Yang pertama tentang Paulus sendiri. Ternyata Paulus ini adalah rasul yang pada saat tulisan ayat ini ditulis atau ayat ini disampaikan, Paulus belum pernah mengunjungi Roma. Tetapi dia pernah bergaul dengan teman-teman yang menjadi satu pelayanan dengannya. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 2 dan yang ketiga, dikatakan di sana, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara di situ, lalu tibalah ia tanah Yunani. Sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi bermaksud membunuhnya. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Dan istilah Yunani dalam ayat-ayat itu merujuk pada Korintus. Jadi selama kurun waktu kemungkinan besar ya di sejarahnya itu pada tahun 55 dan 56 Masehi, pada saat itu Paulus mengadakan pekabaran Injil dan dia ada di Korintus. Tetapi dia mendengar situasi yang terjadi di kota Roma, terutama jemaat di Roma, sehingga kemudian mendorongnya untuk memberikan pengajaran. Bahkan kalau kita berbicara tentang surat Roma, ini pengajaran yang berat sebenarnya. Karena ini mengandung pengajaran teologis yang mendalam tentang keselamatan Allah. Dan bagaimana Israel, itu hubungannya dengan judul kita, bagaimana keselamatan Israel itu terus menjadi bagian dari perjalanan orang Israel. Nah, tetapi dalam kisahnya kemudian memang Paulus tidak tidak ada di Roma, hanya dia berharap melalui surat itu mampu menguatkan, karena seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21, Roma 1 ayat 15 itu di masa depan mungkin Paulus akan ke sana. Ya, jadi konteks yang pertama ini Paulus walaupun belum pernah, tetapi ia ingin agar apa yang terjadi di Roma, di dalamnya jemaat di Roma itu betul-betul bisa dipahami betul tentang, terutama berkaitan dengan keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Yang kedua, ini mengklarifikasi tentang ajaran-ajaran Paulus sendiri sebenarnya, tentang bagaimana Paulus menghadapi penentang yang berulang kali salah paham tentang ajarannya, termasuk tentang kondisi jemaat yang ada di Roma waktu itu, karena memang jemaat di Roma itu jemaat yang unik, yang beragam. Di sana ada orang-orang Yahudi yang menganut Taurat Tuhan, orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus, dan orang-orang non-Yahudi yang menerima Kristus. Kan? Nah, itu kondisinya. Sehingga kalau kemudian muncul ketegangan-ketegangan itu wajar ya, karena banyak perbedaan. Selain itu juga paham yang dibawa oleh Taurat yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi, walaupun orang Yahudi sudah menerima Kristus, tetapi mereka masih melakukan itu. Sehingga terjadi ketegangan-ketegangan itu yang kemudian menuntun Rasul Paulus untuk bisa bagaimana caranya meredam itu, meredam salah paham yang seringkali terjadi. Nah, konteks yang ketiga, Bapak Ibu, tentang ini yang nanti akan memberikan pemahaman kepada kita ketika berkait dengan keselamatan Israel dan rahasia panggilan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Yang terjadi pada tahun 41 ketika Kaisar Claudius yang pada waktu itu berkuasa tahun 41 sampai 54 Masehi mengeluarkan dekret.
orang-orang Yahudi di kota Roma diusir dari kota Roma. Ya, itu bisa Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua. Orang-orang Yahudi di sana diusir oleh Claudius. Itu artinya bahwa banyak orang, juga termasuk banyak orang Kristen Yahudi, yang meninggalkan kota Roma. Tetapi ketika mereka diizinkan kembali pada tahun 54 setelah Claudius mati, kemungkinan besar jemaat yang tadi non-Yahudi tadi, itu juga sudah bertambah banyak. Sudah bertambah banyak, sudah mulai menjadi mayoritas, dan mungkin juga memegang peran yang dominan, entah itu dalam kehidupan berjemaat, entah itu dalam kehidupan pemerintahan, dan seterusnya. Sehingga kemudian, kalau kita membaca nanti, mendalami nanti yang ayat-ayat setelah ini, kita bisa melihat rasa kebanggaan, rasa superioritas dari pihak non-Yahudi. Dan ini yang kemudian menimbulkan gesekan kembali, terutama ketika orang-orang non-Yahudi memandang rendah orang-orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus ini kemudian membahas langsung di Roma 11 itu, agar dia memperingatkan agar bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi itu tidak sombong. Nanti kita akan temukan di ayat-ayat berikutnya. Nah, tetapi di sisi lain, orang Yahudi yang baru saja kembali ke Roma, mereka mendapati orang-orang Kristen non-Yahudi begitu jauh hidupnya dari hukum Taurat. Ini yang pegang hukum Taurat ya. Karena keselamatan itu hanya melalui Taurat gitu kan. Orang Yahudi begitu. Sedangkan mereka melihat orang non-Kristen ini walaupun sudah menerima Kristus, oh nggak mungkin selamat karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi tetap harus menaati hukum-hukum itu karena untuk dapat masuk ke dalam komunitas umat Allah yang terjanji melalui Israel, mereka harus menaati hukum Taurat. Nah, karena persoalan itulah maka kemudian Paulus menyadari bahwa orang-orang Kristen di Roma perlu mengetahui menyeluruh mengenai makna dari kematian dan kebangkitan Yesus bagi segala bangsa, atau singkatnya makna dari keselamatan untuk segala bangsa. Ya, jadi itu konteks yang kalau kita berbicara pergumulan-pergumulan yang dihadapi ketika mereka hidup di kota Roma, tetapi juga dengan identitas-identitas yang mereka masih bawa atau masih menjadi tradisi yang mereka lakukan. Sedangkan konteks yang lain, jadi jemaat ini juga mengalami pergumulan karena di pusat kota Romawi ya, potensi pengaruh dari paganisme, lalu kemudian potensi penganiayaan itu akan dihadapi. Dan itu terjadi toh ketika Kaisar Nero, ya, Kaisar Nero bertahta, orang Yahudi mengalami situasi yang sulit, gitu ya. Terutama orang Kristen semuanya mengalami situasi yang sulit. Nah, itu konteksnya. Nah, sekarang mari kita melihat konteks berdasarkan surat sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang konteks jemaat Roma dalam kitab Roma yang tentu saja berkaitan dengan situasi, budaya, kultur, dan seterusnya, dan situasi yang ada di sana. Sekarang kita melihat kaitannya dengan Roma 9 dan 10. Saya menemukan itu. Roma pasal 9 itu berbicara tentang kedaulatan Allah dan pilihan Israel. Ini memiliki hubungan sangat erat dan merupakan kelanjutan logis dari pembahasan di surat yang nanti di 11 itu. Nah, berikut
adalah bagaimana ketiganya saling berhubungan. Yang pertama, Roma 9 ini berbicara tentang kedaulatan Allah dan pilihan Israel. Pasal 9 membahas tentang kedaulatan Allah dalam memilih Israel sebagai umat perjanjiannya. Jadi, ketika Allah berdaulat dan memilih Israel, tidak bisa ditanyakan kenapa, gitu ya. Kenapa? Karena itulah hak prerogatif Allah memilih Israel. Tetapi dalam perjalanannya, tidak hanya ketika jemaat yang percaya pada Kristus itu ada, sebelum itu pilihan terhadap orang-orang Israel tidak bisa disambut dengan baik. Kedaulatan Allah ada yang bagian dari orang Israel ini yang tidak percaya. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang firman tadi dalam Roma 9 ayat 15-16, di situ dengan jelas dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, jadi Roma 9 ini berbicara mengingatkan kembali tentang kedaulatan Allah untuk memilih Israel. Untuk apa? Yang jelas, ketika Allah memilih Israel punya tujuan yang baik, yaitu penyelamatan, mengembalikan keselamatan yang pernah hilang dari manusia. Dan Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya, alat keselamatan yang pastinya melalui Israel juga nanti bangsa-bangsa bisa melihat karya keselamatan itu. Tetapi kenyataannya dalam pasal 9 ini kita menemukan bahwa tidak semua orang Israel itu mau menerima Yesus. Janji-janji Allah yang diberikan agar Israel tetap selamat dalam keutuhannya sebagai bangsa gitu ya, tidak diterima atau tidak bisa dijalani dengan baik karena di antara orang-orang Israel ini ada yang tidak menerima Mesias. Kemudian ia menjelaskan bahwa penandasannya adalah tidak semua yang berasal dari Israel adalah Israel. Ini mengindikasikan bahwa ada Israel secara jasmani, ada Israel secara rohani, yaitu mereka yang kemudian percaya. Sama seperti yang saya katakan di konteksnya di depan tadi, tentang di Roma ada orang Yahudi yang masih menjaga hukum Taurat, ada orang Yahudi yang sudah menerima Kristus tetapi tetap menjaga hukum Taurat. Sehingga menjadi gesekan bagi non-Yahudi. Paulus menegaskan di sini bahwa Allah memiliki hak berdaulat untuk memilih melalui ayat yang Roma 9 tadi. Allah menegaskan kedaulatannya ketika ia memilih Israel. Nah, itu kalau kita berbicara tentang pilihan Allah, rahasia panggilan Tuhan itu bagi Israel bahwa Allah memilih kedaulatan. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan, tentunya seharusnya ya kita itu sudah dipilih. Ya, mau tidak mau, kita harus terus bisa memahami bagaimana hidup kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi kan Tuhan Allah juga memberikan kehendak bebas. Maka kalau kemudian ditemukan ada bagian dari orang Israel yang tidak percaya kepada penyelamatan Allah, itu bagian dari kehendak bebas. Tetapi apakah kemudian mereka akan diabaikan? Kita akan belajar lebih dalam nanti. Ya, saya hanya baru di awal ini. Dan kemudian kita lanjut ke Roma 10. Roma 10 ini berbicara tentang tanggung jawab manusia dan kesempatan bagi bangsa-bangsa lain. Yang dimaksud dari sini adalah
tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada Israel. Selain hak prerogatif Allah memilih Israel, dia punya tanggung jawab bagaimana kedaulatan atas pilihan Allah itu dijaga. Tetapi kenyataannya karena Israel ini memilih tegar tengkuk dan tidak percaya kepada Mesias, maka kemudian Allah membuka anugerahnya kepada bangsa lain. Ini di sana sudah mulai dibahas tentang kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa menerima keselamatan dari Allah. Nah, kalau saya mau menggambarkan begini, jadi Allah itu, kedaulatan Allah, memilih Israel itu bulat, utuh. Semua Israel pasti selamat, gitu ya, dengan apa yang menjadi pilihan Allah. Tetapi dalam perjalanannya, ini yang terjadi. Ya. Yang tengah itu adalah yang dimaksudkan sisa Israel, yang saya maksudkan sisa Israel. Sedangkan yang lepas itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali utuh menjadi umat Allah. Ketika Allah menyatakan janji keselamatannya tidak berdasarkan Taurat lagi, tetapi berdasarkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Mesias. Ada banyak orang, kalau kita berbicara tentang, kalau Paulus berbicara tentang sisa Israel, berarti kan sebenarnya ada banyak Israel yang meninggalkan Allah atau meninggalkan keselamatan Allah. Nah, sisanya ini yang masih menerima keberadaan Allah, termasuk tentang pilihan Allah supaya orang Israel selamat dan menjadi alat bagi keselamatan. Ini punya hubungan tentunya seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam ayat yang pertama. Maka Paulus menegaskan hal itu, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Itu menegaskan bahwa sekalipun ada banyak orang Israel yang tidak menerima keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, tetapi toh Allah tetap menyatakan karunia-Nya kepada bangsa Israel yang percaya kepada Allah melalui Mesias. Sehingga masa depan Israel tetap ada. Karena itulah yang disebut rahasia Allah. Walaupun sisanya mungkin sedikit, tapi Allah tetap memenuhi janjinya untuk keselamatan Israel. Nah, kalau kita bisa lihat dari situ, Bapak Ibu, ini ada satu teolog modern yang bernama Magnanos, ia seorang sarjana Yahudi Kristen yang banyak meneliti tentang Paulus dan hubungannya dengan Yudaisme. Ia menekankan bahwa Paulus tidak pernah meninggalkan identitas Yahudinya dan terus melihat janji-janji Allah kepada Israel tetap berlaku dalam kerangka perjanjian baru. Ini bisa kita lihat dari apa yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sehingga kalau berbicara tentang ayat 1 sampai dengan 10 tadi, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kedaulatan Allah yang diberikan kepada Israel, tapi dalam perjalanannya Israel ada yang tidak bisa menerima, toh kenyataannya masih ada sisa-sisa Israel termasuk Paulus yang kemudian menyatakan diri, saya ini Paulus keturunan orang Israel, keturunan Abraham suku Benyamin. Ya, itu artinya janji Allah tidak akan hilang tentang keselamatan Israel. Kemudian kalau kita beranjak kepada ayat-ayat yang kita baca, ayat yang kita baca dari 1 sampai 10 tadi kita baru pengantar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 1 sampai 10 itu.
Allah tidak menolak Israel seluruhnya. Dari gambar ini kita bisa lihat Paulus sendiri dan peristiwa Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 18. Mari kita buka Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-14 dan 18. Ada yang mau baca Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan ayatnya membacanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 18. Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Minsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah menjadi nabi menggantikan engkau. Siapakah yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ya, makasih. Jadi peristiwa tentang Allah tidak menolak Israel seluruhnya itu bisa dilihat dari tadi pengakuan Paulus. Dan Paulus menandaskannya dulu pada saat raja-raja di kitab Raja-Raja, Elia yang merasa sendirian karena diburu oleh, setelah membunuh nabi-nabi, diburu oleh raja di sana, Ahab gitu ya, Sebel, dia merasa putus asa. Benarkah Allah sudah menolak Israel? Tetapi dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi, masih ada sisa 7.000. Dan Allah berjanji di situ dengan kesetiaannya, Ia akan mengurapi. Yang tadi dikatakan dalam ayat 16, urapilah Yehu cucu Nimsi, lalu Abel Meholah menjadi nabiku. Jadi Allah masih menyatakan janjinya kepada Israel. Ia tidak menolak dari sisa Israel. Kemudian di dalam ayat yang kelima dan keenam, jadi ada syarat yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah itu tidak menolak, ada syarat yang diberikan oleh Allah ketika Israel mau tetap hidup, yaitu pilihan kasih karunia. Setiap orang yang sisa itu percaya, jika percaya saja, mereka akan terus diselamatkan oleh Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak semata-mata melihat pembangkangan Israel itu sebagai hanya sebuah hukuman dan untuk pemusnahan. Tapi Allah tetap memberi kesempatan. Nah, makanya itu yang disebut kasih karunia. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, secara umum mempunyai makna kasih karunia itu berkat. Kasih karunia itu kesempatan. Kasih karunia itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka kalau itu kita hubungkan dengan kedaulatan Allah, konteksnya hubungan manusia dengan hubungan Allah dengan manusia, kasih karunia Allah adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia yang berdosa. Padahal
Manusia kan seharusnya pantas menerimanya. Tetapi kasih karunia Allah justru memilih untuk memberkati dan menyelamatkan kita atau menyelamatkan sisa-sisa Israel. Sehingga kalau itu kita lihat melalui ayat yang ke-6, jadi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan-perbuatan. Sebab jika tidak demikian, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Itulah yang dilakukan Allah kepada sisa Israel yang masih percaya, atau bahkan mereka yang sudah membangkang terhadap Allah atau tidak menerima kedatangan Mesias, gitu ya, tetapi mau bertobat, rahasia Allah nanti akan dinyatakan kepenuhan janji Allah bagi Israel. Nah, mari sekarang kita masih tetap ada di sini dulu, bahwa sisa Israel yang ada ini harus menurut pilihan kasih karunia. Itu artinya bahwa ada sikap yang harus diubah oleh sisa-sisa Israel ini. Ia hidup berbuat baik, melakukan kehendak Allah bukan hanya supaya memenuhi hukum Taurat, tetapi supaya merasakan bahwa mereka adalah sungguh orang-orang yang dikaruniai anugerah menjadi pilihan. Maka logis kalau dalam ayat 6 ini mengatakan, maka bukan lagi karena perbuatan-perbuatan. Sebab jika tidak demikian, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Namanya kasih karunia ya sudah, orang Jawa bilang, kalau tempat saya bilang, gelondongan gitu ya. Tahu Bapak Ibu, ada yang tahu? Diberikan secara utuh gitu loh ya. Ada pemberian yang utuh, tidak bisa karena ini punya motivasi ini enggak. Sudah, enggak usah ditanya kenapa saya diberi ini begitu. Nah, karena itu maka dikatakan, Paulus mengatakan hal itu, bahwa kasih karunia bukan lagi kasih karunia kalau itu masih dilakukan berdasarkan perbuatan-perbuatan untuk menyatakan saya sudah melakukan perbuatan Taurat. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa ketika ada bagian-bagian jemaat Tuhan di Roma itu saling saling menuduh, saling melihat dirinya lebih tinggi dari yang lain, terutama tadi ketika kita melihat konteksnya tadi, maka ini yang kemudian menjadi penandasannya bahwa semua orang yang ada di Roma sebagai jemaat di Roma, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, mereka harus belajar tentang kasih karunia. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan, kalau sudah menerima Kristus, tidak lagi mengandalkan Taurat sebagai alat keselamatan. Taurat itu menjadi bagian untuk memahami bagaimana Allah bekerja sampai pada kasih karunia-Nya dicurahkan. Dan melalui ayat yang ke-7 kita bisa melihat jadi bagaimana Israel tidak mencapai apa yang dicarinya, tetapi orang-orang yang terpilih telah mencapainya dan orang lain telah tegar hatinya, yaitu ya bagian dari pernyataan Israel secara keseluruhan tidak mencapai kebenaran melalui hukum, tetapi orang-orang yang terpilih, karena kasih karunia tadi, itu akan merasakan hidup di dalam Tuhan yang baik dan benar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah kita memahami bahwa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di awal itu menjadi bagian dari keselamatan yang dijanjikan Allah, dan kemudian menjadi bagian dari perenungan kita rahasia Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Melalui gambar tadi kan kita bisa lihat ya, keutuhan sebenarnya Allah memilih Israel itu untuk jadi alat keselamatan, tetapi ternyata tidak terjadi.
Maka kemudian kalau kita nanti berbicara tentang keselamatan yang juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dalam ayat yang ke-11 berikutnya, kita bisa lihat yang saya pakai bahasa Jawa ya kadang-kadang ya, seringnya yang kerowak-kerowak tadi, itu akan dipenuhi oleh bangsa lain yang mau menerima keselamatan dari Allah. Nah, pengerasan ini kita di ayat 1 sampai dengan yang ke-10 tadi. Lanjut ya. Kita lanjut ke kejatuhan Israel yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, jadi bagaimana Israel tidak mencapai apa yang dicarinya, tetapi orang-orang yang terpilih telah mencapainya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Nah, dalam ayat yang ke-7 sampai 8 ini memberikan dorongan pemahaman kepada jemaat di situ bahwa sekalipun Allah telah datang melalui Mesias, kenyataannya bagian Israel ini memang ada orang yang betul-betul mengeraskan hatinya terhadap rencana Allah, terhadap keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan, sampai pada cara Allah ini, ketika ia mengutip dalam perjanjian lama Yesaya 29, ayat yang 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi-nabi, dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Itu artinya bahwa Allah sengaja untuk orang-orang yang tegar tengkuk tadi, bahwa itu sebenarnya juga bagian dari karya Allah, maksud Allah, maksud Allah untuk menyadarkan orang-orang Israel yang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak mau hidup dalam kepenuhan keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka dalam ayat yang 11 jelas Rasul Paulus mengatakan begini, ini yang menarik Bapak Ibu. Maka aku bertanya, adakah mereka yang tersandung dan harus jatuh sekali-kali? Tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-8 dan 10 tadi, dalam Yesaya 29 kutipan dari Rasul Paulus, itu kan sama. Itu caranya Allah, gitu ya. Ketika Allah zaman dulu di Yesaya membuat Israel tidur, para nabi dipejamkan matanya, para pelihat ditudungi mukanya, sehingga tidak bisa melihat. Nah, itu menggugah Israel agar ini loh cara Tuhan supaya kamu sadar gitu. Nah, Paulus juga demikian dalam ayat yang ke-11. Oleh pelanggaran-pelanggaran mereka seharusnya jatuh dan semakin jauh. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, Allah mulai menggunakan bangsa-bangsa lain supaya mereka ada gerakan hati, tergerak cemburu nih, keselamatan yang seharusnya saya terima secara utuh dan bagian dari seluruh Israel itu bisa menerima keselamatan. Kenapa sekarang bangsa-bangsa lain juga menerima keselamatan itu? Apa maksud Allah dari rencana menerima bangsa-bangsa lain menerima keselamatan itu? Ini menggerakkan pemahaman bangsa Israel agar mereka tidak lagi merasa bahwa hanya dengan Taurat, hanya dengan menjalankan hukum-hukum yang tertulis di situ, mereka bisa selamat. Karena ternyata Taurat justru membuat mereka tersandung, karena mereka hanya melakukannya berdasarkan hukum, tidak lebih dari itu mengenal Tuhan secara utuh. Nah, ketika Israel tersandung, maka melalui ayat ini Rasul Paulus ingin menggugah bangsa Israel agar mereka
paham bahwa keselamatan mulai dicurahkan kepada bangsa lain. Nah, kejatuhan Israel inilah sebenarnya bagi Allah tentunya menjadi pelajaran Israel sendiri, bahwa sekarang keselamatan tidak hanya melulu untuk Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang akan menerima keselamatan oleh karena percayanya. Nah, kalau kita berbicara tentang cemburu itu sebenarnya ya ada positif, ada negatifnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita cemburu buta itu pasti negatif ya. Tetapi kalau cemburu itu kan biar tahu, oh ternyata istri saya masih sayang. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah mengingatkan bangsa Israel melalui bangsa-bangsa lain dengan pilihannya supaya, oh ini ternyata Allah sayang nih dengan kita, masih sayang. Tidak menjauhkan kita atau tidak melepaskan kita dari keselamatan. Nah, dalam ayat 12 kemudian, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain atau sebagai cara untuk membangkitkan kecemburuan rohani di antara orang Israel. Kemudian bangsa Paulus kemudian kembali lebih menandaskan tentang itu. Peran Paulus dan peringatan kepada bangsa-bangsa, bahwa dalam ayat yang ke-13-14, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa lain, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain, aku menganggap hal itu sebagai kemuliaan pelayananku. Kita memahami Allah justru memakai Rasul Paulus menjadi rasul yang hebat kepada bangsa-bangsa lain, dan dari situ kita bisa memahami juga Paulus yang luar biasa menyebarkan Injil kepada non-Yahudi. Nah, tetapi dalam komanya, sebab barangkali aku dapat membangkitkan cemburu di antara orang yang sesuku dengan aku dan menyelamatkan beberapa dari di antara mereka. Jadi cemburu ini kita pahami tidak secara negatif, tetapi justru ini supaya menggerakkan hatinya, menggerakkan hati sebangsanya, bahwa peran Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan juga, menggerakkan juga orang Israel bahwa kamu itu sebenarnya tetap diberi kesempatan untuk menerima keselamatan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Maka kalau kemudian Allah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, ya kamu seharusnya menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan Israel. Ya. Nah, ini yang Paulus ingin sampaikan mengenai hal-hal yang ia juga bagian dari rahasia Allah tentang keselamatan yang terus diwujudkan Allah dengan berbagai macam cara, termasuk Paulus dengan cara yang unik ketika ia diselamatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita berbicara di ayat ini, di situ Rasul Paulus memberikan gambaran tentang, dalam ayat 15, gambaran tentang pendamaian dunia, betapa lebihnya penerimaan mereka kembali, berarti hidup dari antara orang mati. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-16, jikalau roti pertama dan hasil pertama yang diserahkan kepada Allah adalah kudus, maka demikian juga seluruh adonan itu, dan jikalau akar adalah kudus, maka demikian juga cabang-cabangnya. Ini berkait dengan ketika di sisi lain Rasul Paulus memperingatkan bangsa Israel tentang kesempatan bangsa-bangsa lain yang diberikan oleh Allah. Tetapi mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan 16 ini, Rasul Paulus juga mengingatkan bangsa-bangsa lain yang sudah terhisap menerima keselamatan Tuhan agar mereka tidak congkak. Ini konteksnya sama yang ke depan lagi. Mereka merasa superior, mereka merasa dominan, mereka merasa ini
tidak ada orang Yahudi ini, mereka nyaman gitu dengan sebagai jemaat Tuhan. Nah, tetapi di situ dia melihat orang-orang non-Yahudi ini juga sama. Ketika mulai banyak, mereka mulai arogan, mereka mulai sombong, merendahkan bangsa Yahudi. Sehingga kemudian ayat ini mengingatkan kepada orang yang telah percaya kepada Kristus agar mereka memahami janji Tuhan itu tidak main-main. Karya Tuhan itu tidak main-main. Mereka yang dikatakan metafora pohon zaitun ya, di dalam ayat yang ke-17-24 itu, sekalipun beberapa cabang telah dipatahkan, tunas liar dari pohon zaitun telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar dan gizi pohon zaitun yang subur, itu harus ngeblend gitu loh. Jadi orang-orang orang non-Yahudi pun harus mau hidup bersama, memahami tentang kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Sehingga dalam ayat 18 dikatakan, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi Israel tetap Israel pilihan Allah, tetapi Israel yang sekarang bukan lagi Israel yang dulu, namun Israel yang sekarang itu menjadi bagian dari keselamatan Israel rohani, istilahnya begitu. Keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dari sini kita memahami ketika orang-orang rohani Roma, atau dalam tanda kutip ya, orang Kristen Roma, jemaat mula-mula itu, yang ada Yahudi dan non-Yahudi, mereka harus saling memahami bahwa sekalipun kasih karunia Tuhan itu telah diberikan kepada bangsa lain, tetapi bangsa lain pun juga harus memahami bahwa sebenarnya Allah tetap menyayangi orang-orang Israel secara utuh. Hanya saja orang-orang Israel yang sekarang yang belum menerima Kristus ini akan terus diingatkan bahwa keselamatan itu tidak milik mereka semata, keselamatan itu sekarang milik bangsa-bangsa termasuk kita sekarang ini sebagai Israel rohani yang harus hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, jadi mohon maaf, saya agak sudah lama tidak pakai PPT ya, jadi agak ketinggalan omongan saya. Nah, jadi misteri pengerasan hati Israel ini yang menjadi bagian dari keselamatan yang terus Tuhan curahkan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa kegagalan Israel bukanlah akhir dari kisah mereka, tetapi menjadi bagian dari rencana Allah untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, bangsa-bangsa lain harus tetap rendah hati kalau diberi kasih karunia. Karena mereka diselamatkan sama seperti Israel, mereka menjadi bagian dari karya keselamatan Allah supaya tetap ada harapan untuk pemulihan bersama. Ketika bangsa lain dicangkokkan dalam keselamatan, Israel yang terserak tadi, Israel yang terpinggirkan oleh karena mereka gagal memahami karya Tuhan, mereka akan kembali begitu loh. Kembali oleh karena diingatkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya dari ayat yang ke-25 sampai 36 tentang penyelamatan Israel. Jadi sampai yang terakhir ini kita bisa melihat bagaimana rahasia Tuhan itu terus berlaku bagi bangsa Israel
ketika Allah mulai membuka keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita melihat dari ayat yang ke-28 dan 29, Paulus mendudukkan dari sudut pandang penyebaran Injil, mayoritas Israel telah bersikap sebagai musuh, yaitu tidak percaya dan bahkan menentang Injil. Dan penolakan ini justru membuka jalan bagi Injil untuk sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sedangkan yang kedua, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih oleh karena nenek moyang. Maka ayat yang ke-28, mengenai Injil mereka adalah musuh oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih oleh karena nenek moyang. Ini dijabarkan begitu. Meskipun ada penolakan, Israel tetaplah kekasih Allah. Status mereka sebagai umat pilihan Allah itu tetap adanya. Karena janji Allah tidak pernah berubah. Allah itu selalu menyatakan janjinya walaupun Israel kadang-kadang mengkhianatinya. Dan ini cara Allah untuk menepati janji Israel dengan cara memakai bangsa lain agar Israel mengingat kembali janji Allah itu. Memahami misteri Allah yang demikian itu tentu tidak mudah. Saya menganalogikan, saya punya anak, Bapak Ibu punya anak. Ketika anak kita diberitahu tentang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, mereka bandel, kita pasti punya cara nih. Dia punya teman, dia punya sahabat. Kita pakai cara dengan itu. Supaya apa? Supaya anak kita tahu maksud dari kenapa kita mendidik dia seperti itu. Melalui temannya, melalui sahabatnya. Nah, itu yang juga dilakukan oleh Allah tentang bagaimana Israel perlu terus dijaga keselamatannya dan terus mengalami keutuhan keselamatan, sekalipun kadang-kadang mereka bandel gitu ya. Nah, kemudian kita sampai pada belas kasihan Tuhan, menyatakan belas kasihnya kepada semua orang, termasuk Israel yang membangkang tadi. Puncaknya adalah argumen Paulus sendiri bahwa karena Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya dapat menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Nah, kalau itu bisa dipahami oleh bangsa Israel dan terutama juga bangsa-bangsa yang ada di situ menjadi bagian dari Israel rohani, maka karya keselamatan Tuhan akan utuh. Utuhnya itu bukan jumlah angka ya, tetapi utuhnya itu adalah pandangan Allah tentang ini loh keselamatan yang sudah selesai, yang dilakukan oleh pilihan, oleh orang-orang yang mau menerima Kristus melalui keselamatan. Nah, keutuhannya adalah kedaulatan Allah. Keutuhannya adalah hak Allah untuk melihat itu bahwa ini loh keselamatan setelah selesai melalui bangsa Israel dan melalui orang-orang yang terhisap, termasuk kita di dalamnya sekarang ini. Nah, dari ayat 32 ini kita bisa melihat doksologinya pujian yang dilakukan oleh Paulus sendiri ya, dari ayat 33 sampai 35 itu adalah doksologi pujian atas hikmat dan pengetahuan Allah terhadap orang Israel, terhadap bangsa-bangsa lain yang telah menerima Kristus dalam keselamatan. Dari sini, Bapak Ibu, kita bisa menerapkan yang pertama tentang kesimpulannya bahwa Allah itu terus memulihkan Israel dengan rencananya, dengan caranya. Kemudian Allah itu akan selalu berusaha untuk mengembalikan umat yang dipilihnya, walaupun tentunya tidak hanya Israel yang ada di Israel gitu ya, tetapi juga kita yang ada di kehidupan kita sekarang. Toh kita ketika hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, kadang-kadang juga tidak terus hidup sebagai pilihan Allah.
Allah cara untuk bisa mengembalikan kita terus-menerus dalam lingkungan damai sejahtera, lingkungan keselamatan. Nah, penerapan praktis bagi kita Bapak Ibu hari ini, yang pertama kita harus memahami tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Allah itu sudah berlaku universal. Tidak hanya Israel sebagai umatnya, sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, tetapi Israel yang kita sekarang ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menggenapi janji keselamatannya kepada semua orang. Ya, termasuk kita di dalamnya, ini kita adalah bagian dari rencana Allah dan rahasia Tuhan untuk keselamatan kita semua. Siapa kita kan kita nggak pernah bisa menyangka bahwa kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kenapa kita dipilih? Itu juga hak dari Allah. Yang kedua, ketika kita sudah dipilih nih, baik kita belajar dari sikapnya orang Israel ya, dan termasuk orang non-Yahudi pada waktu itu. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah, jangan sombong atau merasa hebat gitu ya. Karena ketika sombong atau merasa hebat, yang terjadi tadi terlalu ada konflik, ada kesalahpahaman, ada sikap-sikap yang merendahkan sesama. Orang Yahudi merendahkan non-Yahudi, dan seterusnya itu yang terjadi di Roma. Nah, tetapi kita dari situ, kita diajak untuk bisa bagaimana hidup berdampingan dengan orang-orang yang kalau kita sesama kita secara sebagai komunitas Tuhan, kalau di tempat lain ya, atau di sekitar kita, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang selalu bisa membawa damai dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita semua adalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi bagian dari rahmat Tuhan. Dan kita perlu mengucap syukur sama seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada kita. Kita perlu mengucap syukur bahwa kita adalah bagian dari kegenapan janji keselamatan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang rahasia Allah, rahasia pilihan Allah kepada kita. Rahasia cara Tuhan untuk bisa selalu menyatakan karya keselamatannya melalui berbagai macam cara. Itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu melalui surat Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 36. Oke, terima kasih Pak Adi. Pemaparannya memang cukup panjang karena ayat yang kita bahas juga cukup banyak ya, ada 36 ayat gitu ya. Apa yang tadi disampaikan Pak Adi cukup komprehensif gitu ya, ada latar belakang juga bagaimana Paulus menuliskan surat itu dan bagaimana kondisi bangsa Israel. Nah, kita walaupun waktu kita sudah cukup ini ya, tapi nggak apa-apa seperti tadi yang saya sampaikan, kita masih cukup fleksibel. Jadi kita buka dulu kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, 2 orang dulu gitu ya. Nanti kalau ternyata pertanyaannya tidak terlalu kompleks gitu ya, Pak Adi bisa menjawabnya dengan cukup cepat, mungkin nanti kita bisa tambah lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya.